Kalau kalian para power user yang lagi nyari HP 4 jutaan, Moto G86 Power 5G ini menurut gue the smartest choice di kelasnya. So, mari kita langsung aja full review dan komparasi si Moto G86 Power 5G. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja full review si Motorola Moto G86 Power 5G. Sebelum kita masuk ke videonya, device yang gue bakal compare, bisa kita lihat ya, gue bakal compare kedua HP yang harganya mirip, yaitu Vivo V50 Lite dan juga si Oppo Reno 13F. Itu gue bakal compare di beberapa aspek ya. So, mari kita langsung aja masuk. Yang pertama, harga dan speknya. Untuk harganya, kalian bisa beli di tanggal 14 Agustus 2025 di harga spesial 4,4 juta hanya di Shopee ya guys. Untuk varian warna sendiri, Motorola G86 Power 5G ini sama dengan kawan-kawan Motorola lainnya punya warna yang unik-unik ya guys. Ada 4 warna yaitu Pantone Chrysanthemum, Pantone Spellbound, Pantone Golden Cypress, dan juga Pantone Cosmic Sky. Di harga segitu, Moto G86 Power 5G speknya udah mantep banget ya, bisa kita lihat tuh spek singkatnya. Big battery, great kamera sensor, dan juga chipset yang lumayan kenceng di harganya untuk kelas HP all-rounder seperti ini. What's in the box? Di boxnya sendiri ini komplit banget, sama kayak HP Motorola lainnya, kalian dikasih HP-nya, hard case, charging brick, dan juga charging cable Type-C. Desain dan display. Kita bahas hal tersebut. Gue sih untuk desainnya sendiri, gue suka banget desain language Motorola ya, dari G45, Edge series, gue suka banget. Sangat recognizable, tapi masih berbeda juga dari satu series ke series lainnya. Desain belakang dan kamera itu kerasa kotak, dan logo Motorola juga di tengahnya itu khas banget. Overall sih, I really like it. Sedangkan untuk build quality-nya sendiri, G86 Power 5G, Reno 13F, dan juga si V50 Lite itu semua punya material yang sama, plastik. Tapi si G86 Power 5G dia bodi belakangnya udah pakai vegan leather. Jadi memang itu ngebuat feelingnya tuh kerasa lebih premium dibanding mereka berdua dan kerasa enak juga dipegang di tangan. Ya lebih kerasa premium overall. Gak cuma itu juga, G86 Power 5G ini udah certified military standard A10 dan sudah IP68 dan IP69 water and dust resistant. Lebih unggul daripada Vivo V50 Lite dan juga Oppo Reno 13F ya menurut gue. Untuk layarnya juga, ini bezel di Motorola G86 Power 5G paling tipis dan yang paling simetris dibanding kayak Vivo V50 Lite dan juga Reno 13F. Mereka berdua punya dagu yang lebih tebal ya, kalau ini simetris dan lebih tipis. That's good. Tapi memang untuk kualitas layar sih nggak beda jauh ya, mereka bertiga mirip-mirip lah. Motorola G86 Power 5G punya kualitas layar yang vibrant, sharp, dan viewing angle-nya tuh bagus. Jadi buat nonton film, nonton anime, baca manga, itu kerasa enak dan nyaman banget yang pastinya. Visibilitas di bawah sinar matahari juga ini untuk Motorola G86 Power 5G yang menang, paling unggul. Dia itu paling terang dibanding V50 Lite dan juga Reno 13F. Malah bisa kita lihat ya, di Oppo Reno 13F itu gelap banget, hampir nggak kelihatan sama sekali. Unusable malah menurut gue. Terus untuk biometrik, dia pakai optical fingerprint. Dan overall, ini optical fingerprintnya sebenarnya bagus, kenceng, reliable, no problem, sama kayak di Edge series ya. Tapi ini penempatannya seperti biasa agak terlalu bawah, jadi agak kurang enak. Gue sih agak kurang suka ya, kurang ergonomik gitu. Next kita bahas untuk audio quality-nya sendiri. Untuk audio quality, gue tes pakai 3.5 mm to Type-C adapter. Yap, sayangnya walaupun G86 Power tuh cukup tebal bodinya, tapi nggak ada headphone jack. Sangat disayangkan sih menurut gue. Tapi again, di harga segini sih banyak HP yang nggak ngelakuin hal tersebut ya. Banyak yang nggak ada headphone jack zaman sekarang. So sad. Tapi ya, untuk kualitas sendiri sih ini masih bagus. Gue tes pakai IEM Clean Ear Daybreak, Dolby Atmos nyala, dia punya suara yang balance. Amplifier ini bisa keras, nice, dan overall bisa ngangkat performa IEM-nya tuh secara baik gitu. Walaupun gak ada stop level, tapi untuk kelas HP 4 jutaan, ini udah sangat baik. Dan untuk kualitas speakernya juga, ini di harganya udah cukup bagus. Support Dolby Atmos, suara vokal ini kerasa bassy, jernih, soundstage-nya bagus, dan juga punya volume yang bisa cukup keras, jadi dia itu minimum distorsi. Tapi ya, untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya. Gue seperti biasa ngerekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail bedanya. Check it out. Next kita Selanjutnya kita bahas untuk si kamera quality-nya. Ini komparasi yang lumayan besar ya.
Speknya dulu untuk si Motorola Moto G86 Power 5G ini, kamera belakang dia pakai setup triple kamera, main kamera 50 megapiksel, dia udah ada optical mass stabilization, kamera kedua itu di 8 megapiksel ultrawide, dan kamera ketiga itu hanya flicker sensor aja, tapi lumayan berguna sih menurut gue. Dan untuk kamera depan dia ada di 32 megapiksel, terus yang bikin bagus, mau itu ultrawide, main, atau front kamera, semua bisa nge-record di resolusi 4K 30 fps, terus kamera ini juga udah dilengkapi sama Moto AI, jadi kalau misal ngambil gambar itu lebih efisien dan kualitasnya juga bakal lebih bagus ya, renderingnya atau misal processingnya, karena ada si Moto AI tersebut. Dan untuk si Vivo sama si Oppo, speknya seperti itu ya guys. Mirip-mirip sih, kalian bisa pause juga. So, pertama, untuk foto ultrawide-nya. Ketiga HP ini punya kualitas yang mirip menurut gue, tapi untuk dynamic range memang paling bagus di Motorola, bisa kelihatan ya dari awalnya tuh. Dibanding sama Oppo dan Vivo itu agak kurang mereka. Kalau mau diurutin, itu dari pertama mungkin dari Motorola, kedua Oppo, dan yang terakhir menurut gue Vivo. Sedangkan untuk foto dari main kamera ini agak berbeda. Overall menurut gue, Motorola Moto G86 Power masih terbaik, dynamic range-nya masih yang paling bagus ya, kontrasnya paling bagus, dan juga sharpness gambarnya juga ini paling sharp di Moto G86 Power 5G. Walaupun kadang-kadang agak over sharpen tapi masih oke. Cuma kalau untuk warna sendiri, gue sih lebih prefer warna di Vivo V50 Lite dibanding di Motorola Moto G86 Power 5G. Agak terlalu warm menurut gue kalau di Motorola. Untuk di Reno 13F menurut gue overall nggak sebagus Vivo sama Motorola sih. Gambar kelihatan agak sedikit dull dan kurang detail kalau di Oppo. Jadi kalau misalnya mau diurutin, kamera siang hari pertama masih di Motorola, kedua nggak beda dikit Vivo, dan yang ketiga si Oppo. Nah, kalau untuk foto malam hari, main kamera sih ini clear winner si Motorola G86 Power ya. Dia paling bagus banget dibanding sama Vivo atau Oppo. Bisa kita lihat dia punya kontras yang kerasa lebih natural, noise-nya juga paling minimum, apalagi kalau dibanding sama Vivo, dan juga khas tuningan Motorola ya, hampir semua Motorola kayak gini fotonya. Kalau misalnya ada foto atau gambar yang ada lampu terang, yang ada tulisannya di belakang, hanya Motorola yang bisa nge-suppress si cahayanya tuh jadi kerasa natural dan kerasa enak dilihat. Untuk foto portrait juga, gue paling suka tetap di Motorola G86 Power 5G. Gambar nggak ada skin smoothing, jadi kerasa natural, nggak kayak di Vivo V50 Lite, itu skin smoothingnya Terus bokehnya juga lebih kerasa oke. Lihat tuh, foto kucing gue ya, di Motorola itu memang paling clear kelihatan si pupilnya tuh, si warna kuning di pupilnya kelihatan. Cuma memang yang gue agak kurang suka sama Motorola di beberapa foto, terutama tadi foto kucing gue, itu agak sedikit over sharpen ya. Gue lebih suka di Oppo, itu lebih kerasa natural untuk detailnya sih kalau untuk portrait. Terus untuk selfie dari ketiga kamera gue masih prefer di Motorola. Kerasa lebih sharp, natural, dan yang pastinya nggak ada smoothing at all. Itu bagus. Kontrasnya juga bagus, dan hanya di G86 Power 5G dan Reno 13F yang punya wide selfie. Kalau di Vivo sayangnya itu nggak ada. Terus bagaimana untuk video quality? Bisa dilihat, itu video semua di HP resolusi 4K 30fps kecuali Vivo ya, hanya bisa Full HD 60. Dan kualitasnya sendiri sih, gue sebenarnya lebih prefer di Reno 13F. Dia nggak over sharpen, dan juga fokus hunting jitarnya tuh nggak separah Motorola. Tapi overall, Motorola sama Oppo sih itu 11-12 lah, nggak beda jauh, lebih ke personal preference. Kalau misalnya Vivo, udah kalah yang pastinya, karena hanya bisa Full HD 30 kalau ingin dibandingin 30 fps. Nah, tapi untuk video di Full HD 60, gue jauh lebih suka di Motorola G86 Power 5G. Jadi ya, saling bertebas-tebas mereka berdua. Kerasa lebih smooth, lebih sharp, tapi nggak over sharpen. Dan zooming in and out-nya juga ini jauh lebih smooth di Motorola daripada di Oppo, Vivo. Mereka berdua kayak kaku banget ya, kalau ini kerasa smooth gitu loh, kayak di Samsung sama Apple. Nice. Dan ini dia tes mikrofon di ketiga HP-nya. Terus gue juga bakal tes sendiri si Motorola untuk landscape orientation-nya. Check it out. Oke, ini dia tes pakai ketiga HP ini. Kalian bisa nilai gimana tes mikrofonnya gimana. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps di Motorola Edge lagi Motorola G86 Power maksud gue. Zoomnya seperti ini. Kalian bisa ultrawide ya, di 4K bisa ganti ultrawide. Keren gak tuh? Nah, ultrawide-nya kalau di siang hari oke juga sih. Kita lihat seperti ini Motorola G86 Power. Stabilisasinya juga bagus, dan Motorola sih kalau masalah video selalu one of the best ya. I like it. So, mari kita langsung moving on ke gaming performance-nya. So, pretty good ya. Bagaimana sekarang untuk si gaming performance-nya sendiri? Dia pakai MediaTek Dimensity 7400. Kita dapat yang lumayan kenceng ya, nggak kayak global. Terus untuk gaming performance-nya gua tes main Wuthering Wave di settingan medium to high setting. Overall performance-nya
cukup bagus untuk HP all-rounder. FPS kalau bisa exploring itu lumayan ya, kayak 40 FPS-an. Kalau combat memang turun tapi masih playable menurut gue. Dan yang paling penting dia nggak ada starter dan HP-nya juga nggak cepat panas. Anget aja lah selama gue main. Itu khas Motorola ya, di Edge 60 Pro aja yang lebih tipis, sama dia anget aja padahal settingannya juga lebih tinggi. So that's good. Untuk main gaming sih, game apapun, mau rhythm, mau game berat, masih enak menurut gue. Terus, dan moving on ke fitur yang gue suka banget dari Motorola. Yes, Smart Connect. Ini yang pastinya ada di Moto G86 Power 5G. Ini bikin menyambungkan PC sama HP kerasa simple dan seamless. Cara downloadnya gimana atau cara install gimana, tinggal download aja di PC, buka aplikasi Smart Connect di HP, scan barcode-nya, dan boom, kalian bisa ngelakuin hal yang banyak banget seperti file transfer, screen mirroring, dan banyak lagi. Terus kita bahas bagaimana untuk UI experience. Nah, untuk UI sih ini gak usah diragukan lagi ya. Seperti kalian tahu, gue kan suka banget sama stok Android-nya di Google Pixel. Dan Motorola tuh ini HP resmi yang mendekati stok Android dengan sedikit bumbu-bumbu Motorola yang gue masih suka. Seperti fitur Chop Chop to Flash, atau fitur yang gue paling suka pakai, Twist to Camera. Dan ini bisa dilakuin kalau bisa HP kalian lagi mati juga ya, kedua gestur tersebut. Ini gestur yang menurut gue sangat usable banget, sangat berguna, gak gimmick sama sekali. Dan untuk performa day-to-day sendiri, ini kerasa smooth banget, karena UI-nya kan enteng ya, jadi multitasking, launching aplikasi, ini kerasa smooth dan snappy. Mirip banget kayak HP flagship. Impresif sih. Terus bagaimana yang terakhir untuk battery life-nya? Baterai dibanding sama Vivo atau Reno 13F, padahal mereka berdua udah gede ya, terutama Vivo tuh gede juga. Tapi G86 Power 5G ini memang paling besar. Dia ada di 6725 mAh baterai. Moto G86 Power 5G ini bisa bertahan sampai 53 jam kata Motorola, dan untuk pemakaian gue sendiri, ya lumayan bener lah. Bisa tahan 2 hari untuk pemakaian enteng to medium usage dengan pemakaian seperti sosial media, nonton video, sedikit pakai kamera, bisa bertahan 2 hari tanpa ada masalah. Bagus ya. Dan memang di kelasnya ini paling tahan lama. Tapi kelemahan besar dari HP ini yaitu dari chargingnya. Di mana di Oppo Reno 13F dia udah 45 watt, di Vivo V50 Lite dia 90 watt, kenceng banget. Sayangnya ini turbo chargernya hanya di 33 watt. Gak terlalu turbo juga ya. Ya semoga sih next time Motorola bisa di ramp up dikit untuk chargingnya, mungkin di 65 watt. Itu sih bagus menurut gue. Tapi ya, kelemahan besar dari HP ini memang chargingnya, harus agak sabar sih. So, cuma segitu aja untuk reviewnya. Kita bahas sedikit kelemahan di HP ini selama gue pakai. Kelemahan sih sebenarnya satu lebih ke personal preference, dan satu lagi lebih memang penting ya. Yang personal preference, headphone jack. Ini gak ada headphone jack. Gue sebagai pengguna audiophile, gue berharap ada headphone jack, tapi nggak ada, tapi it's okay lah. Karena HP zaman sekarang pun, even HP 2 jutaan brand lain, ada yang nggak ada. Jadi, gue sih nggak bakal komplain banyak. Cuma yang kedua, ini yang harus diperhatikan, yaitu dari charging speed-nya. Naikin dikit lah at least ya. Pasti lebih bagus. Slow chargingnya itu yang sedikit kelemahan. Tapi ya, cuma segitu aja. Susah sih nyari kelemahan karena ini udah bagus banget di harganya ya. Fiturnya udah komplit banget. Jadi bagaimana untuk konklusinya sendiri? Untuk konklusinya sih di harga 4,4 juta, ini HP yang cocok banget buat kalian para producer atau yang lagi nyari HP all-rounder sekalipun. Ini HP masih worth it sih menurut gue. Dibanding sama HP yang mirip juga, memang dia ada beberapa aspek yang kalah, tapi overall gue sih lebih prefer si Motorola Moto G86 Power 5G ini. Ya karena dia punya UI dan baterai yang besar banget, terutama dari UI sih ya, gue suka banget UI Motorola, jadi itu sudah cukup untuk memenangkan gue. So ya, seperti itu untuk video reviewnya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Yap, in the end, ini menurut gue the smartest choice di harga 4,4 juta. Goodbye.